warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafidah Kanjansari dengan NIM akhir 47. Saya akan menjelaskan tentang emosi dalam perspektif Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau berangsur-angsur sebagai pedoman bagi umat manusia. Oleh karena itu, Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak dapat diukur dengan perhitungan manusia. Di antara keistimewaannya adalah kepeliharaannya Al-Quran dari perubahan tangan-tangan kotor manusia. Menurut keterangan pakar psikologi, ada beberapa jenis kecerdasan. Nah, dari jenis-jenis kecerdasan tersebut, yang akan saya bahas di sini hanyalah kecerdasan emosional saja. Nah, kecerdasan emosional dapat diartikan kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh manusia. Apabila berpikir itu bersifat objektif, maka emosional itu bersifat subjektif, karena lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan diri. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional dapat dipahami sebagai kemampuan pengendalian perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Kecerdasan emosional itu sangat penting terhadap pengendalian diri seseorang maupun terhadap orang lain, agar hidup mendapat kebahagiaan dimanapun kita berada. Demikian juga menyikapi teori kecerdasan yang telah dirumuskan oleh pakar-pakar psikologi tentang jenis kecerdasan tersebut. Nah, berdasarkan pembahasan terhadap kecerdasan emosional menurut Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran menjelaskan kecerdasan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia dengan sangatlah rinci. Di antara kecerdasan emosional, penafsiran Al-Quran tentang kecerdasan emosional yaitu hati yang teguh, yang kuat, yang tawadu, dan hati yang bertawakal, dan hati yang tulus tentunya. Menurut perspektif Islam, emosional identik dengan nafsu yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Nafsu inilah yang akan membawanya menjadi baik atau jelek, budiman atau preman, pemurah atau pemarah, dan sebagainya. Emosional ditinjau Al-Quran, kosakata yang berdonotasi emosional tidak dijumpai secara spesifik di dalam Al-Quran. Tetapi, pertebaran ayat yang membicarakan atau berkaitan dengan perilaku emosi yang ditampilkan manusia dalam berbagai peristiwa kehidupan. Ungkapan Al-Quran tentang emosi digambarkan langsung bersama peristiwa yang terjadi. Nah, berbagai peristiwa emosional dijelaskan di dalam Al-Quran. Muhammad Usman Najati mengatakan, dalam Al-Quran dikemukakan gambaran yang cermat berbagai emosi yang dirasakan manusia, seperti takut, marah, cinta, gembira, benci, cemburu, dengki, dan sedih. Nah, secara aplikatif mengajarkan bagaimana mengendalikan emosi agar melahirkan suatu kecerdasan baru, yakni kecerdasan emosional. Contohnya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana mengendalikan diri dari emosi marah. Salah satu faktor peredam kemarahan adalah relaksasi tubuh dan melepaskan ketegangan. Duduk dan berbaring pada saat marah dapat mengendorkan kondisi tubuh dan bisa mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh rasa marah. Nah, emosional itu berfungsi mengarahkan tingkah laku seperti halnya dorongan. Emosi takut misalnya akan mendorong untuk mempertahankan diri, terkadang juga mendorongnya bersikap memusuhi. Adapun emosi cinta mendorongnya untuk mendekati objek yang dicintainya. Al-Quran sendiri menggambarkan berbagai macam emosional yang dirasakan manusia, seperti cinta, takut, marah, benci, sedih, malu, iri, cemburu, dan sombong. Tentu hal ini menjadi sangat penting dan sangat menarik dan bermanfaat tentunya pandangan-pandangan Al-Quran mengenai perilaku emosional dalam Al-Quran dan dampak dalam dunia pendidikan. Nah, tinjauan Al-Quran dan relevansinya terhadap pendidikan sehingga dapat memberikan warna kepada kepribadian seseorang, aktivitas, penampilan, bahkan kesehatan jiwanya. Nah, emosi merupakan penyambung hidup bagi kesadaran diri dan kelangsungan diri secara mendalam.
menghubungkan diri sendiri dengan orang lain, serta dengan alam dan kosmosnya. Nah, keberadaan emosi dalam diri manusia laksana pisau, di mana pada saat yang bersamaan, pisau dapat membantu dan membahayakan. Semisal, ketika seseorang menggunakan pisau untuk memotong sayuran, pada saat itu pula pisau dapat melukai tangan seseorang jika tidak hati-hati dalam penggunaannya. Emosi yang dikontrol dengan baik dapat meningkatkan antusias, kepuasan, saling percaya, dan komitmen yang pada gilirannya berdampak besar terhadap peningkatan kualitas kehidupan manusia. Nah, begitupun sebaliknya, sebagaimana yang telah manusia alami, emosi yang tidak terkontrol dengan baik sering berakibat buruk dan merugikan diri manusia itu sendiri maupun diri orang lain. Nah, memang emosional sebagai bagian penting dalam sisi kejiwaan manusia tidak akan lepas dari totalitas itu sendiri. Hampir setiap langkah laku kita punya keterkaitan tentunya dengan emosi. Faktor penting dalam emosi adalah umpan balik dari perubahan badani yang menjadi sebagai respon terhadap situasi yang menakutkan dan membingungkan. Biasa orang menyadari adanya sesuatu yang terjadi secara internal ketika mereka marah, bingung, gembira, takut, tetapi mereka tidak tahu dapat mengamati perubahan pada tekanan darah atau aktivitas di dalam perut mereka. Kajian Al-Quran tentang emosional tidak terbatas pada telaah karakter, tapi juga faktor emosional diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan kenyataan dan dinamika kehidupan manusia itu sendiri. Nah, sementara hasil penelitian dari ayat-ayat yang kemudian menjadi teori psikologi, ungkapan Al-Quran tentang emosi biasanya berupa gambaran tentang perilaku manusia dalam suatu situasi tertentu. Untuk menghadapi era globalisasi saat ini, manusia membutuhkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Tidak terkecuali dunia pendidikan tentunya. Dalam ilmu jiwa, akar dari emosi merupakan ketidakpuasan terhadap sesuatu. Emosi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Emosi merupakan daya tampung yang dimiliki manusia. Kajian psikologi misalnya merumuskan ciri-ciri tingkah laku manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk lainnya. Ada 5 ciri. Yang pertama, memiliki kepekaan sosial, memiliki kelangsungan, memiliki orientasi pada tugas, mengandung nilai usaha dan perjuangan, dan yang terakhir memiliki keunikan. Pendekatan Al-Quran yang demikian itu sangat memudahkan kita untuk melihat manusia dari berbagai dimensi, karena terkait langsung dengan realitas kehidupan sehari-hari yang tidak lepas dari hubungan intrapersonal, interpersonal, dan metapersonal. Menurut Al-Quran, tingkah laku manusia memiliki karakteristik yang berbagai macam. Yang pertama, terkendali. Kedua, mengandung unsur tanggung jawab. Yang ketiga, bersifat lahir dan batin. Yang keempat, berkategori tingkah laku individual dan tingkah laku kelompok. Proses pemunculan emosional melibatkan faktor psikologis maupun faktor fisiologis. Kebangkitan emosional pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah peristiwa yang bisa netral, positif, ataupun negatif. Nah, stimulus tersebut kemudian ditangkap oleh reseptor, lalu melalui otak. Otak menginterpretasikan kejadian tersebut sesuai dengan kondisi pengalaman dan kebiasaan dalam mempersepsikan sebuah kejadian. Interpretasi yang dibuat kemudian memunculkan perubahan secara internal dalam tubuh. Perubahan tersebut misalnya napas tersenggal, mata memerah, keluar air mata, dada menjadi sesak, perubahan raut wajah, intonasi suara, cara mengucap, dan perubahan tekanan darah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.